Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statika fluida. Statika fluida atau hidrostatik adalah cabang ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan statis atau tidak bergerak. Selanjutnya, tekanan dalam cairan. Dalam fluida statis, ke arah bawah sebagai arah Y positif, yang disebut dengan tekanan atau pressure. Di sini, P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas benda. Selanjutnya, P sama dengan W dibagi A kali B, dan diturunkan menjadi M kali G per A kali B, sehingga didapatkan rho atau massa jenis dikali volume dikali G per A kali B. Lalu, P sama dengan rho atau massa jenis dikali A, dikali B, dikali Y, dikali G, dibagi dengan A kali B. Dan didapatkan hasil P sama dengan rho dikali G dikali Y. Selanjutnya, gaya tekanan ke atas sebagian kecil S di atas permukaan. Jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis cairan, maka objek akan melayang. Di sini didapatkan rumus massa jenis benda sama dengan M per V atau M sama dengan massa jenis dikali volume. Di mana diketahui bahwa BF sama dengan gaya tekan ke atas, VL atau V cairan adalah volume dari cairan, VO atau V benda adalah volume dari benda, rho L adalah massa jenis dari cairan, dan rho O sama dengan rho O adalah massa jenis dari benda. Selanjutnya, ketika objek melayang, maka rho objek atau massa jenis objek lebih kecil dari massa jenis cairan. Juga bahwa gaya tekanan ke atas sama dengan berat benda. Dapat dikatakan bahwa W cairan pengganti sama dengan W objek atau benda. Diturunkan, M kali G liquid atau M kali G cairan sama dengan M kali G benda. Lalu, rho kali V kali G cairan sama dengan rho kali V kali G benda. Sehingga rho cairan dikali V cairan kali G sama dengan rho objek atau rho benda dikali V benda dikali G. Dan didapatkan VL atau V cairan dibagi dengan V objek atau V benda sama dengan rho objek atau rho benda dibagi dengan rho cairan atau liquid. Selanjutnya, fraksi di atas permukaan didapatkan 1 dikurang V cairan dibagi dengan V benda sama dengan 1 dikurang massa jenis benda dibagi dengan massa jenis cairan. Jadi, ada 2 rumus pecahan di atas permukaan. Yang pertama, F sama dengan 1 dikurang VL per V0. Dan yang kedua, F sama dengan 1 dikurang rho objek dibagi dengan rho liquid. Selanjutnya, gaya tekanan pada dinding di bawah air. Pada gambar diketahui bahwa tekanan berubah secara linear dengan kedalaman. Jika kita ambil P
rata-rata sama dengan Rho dikali G dikali H rata-rata, maka P rata-rata sama dengan Rho kali G kali H per 2. Maka didapatkan F sama dengan P rata-rata dikali A, kemudian F sama dengan Rho dikali G dikali H per 2 dikali L dikali H, sehingga didapatkan hasil F sama dengan Rho kali G kali L dikali H kuadrat per 2. Selanjutnya, prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan dalam wadah tertutup yang berisi cairan tekanannya sama di mana-mana. Jadi, jika kita menekan fluida ke satu arah, maka tekanan akan dialihkan ke sekeliling fluida. Di sini terdapat contoh yang diketahui adalah W sama dengan 2000 lb, A1 sama dengan 2 m kuadrat, A2 sama dengan 100 m kuadrat. Kemudian, P1 sama dengan P2 diturunkan menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Selanjutnya, F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Lalu, F1 sama dengan F2 dalam kurung A1 per A2, sehingga didapatkan F1 sama dengan W dalam kurung A1 per A2. Dan dikonversikan menjadi F1 sama dengan 2000 lb dalam kurung 2 per 100 dan didapatkan hasil F1 sama dengan 40 lb. Selanjutnya, gaya tekanan ke atas melayang di beberapa lapisan. Pada gambar yang ditanya adalah massa jenis objek atau benda. Dan diketahui bahwa lapisan atas memiliki kerapatan yang lebih rendah. Jadi, Rho1 lebih kecil dari Rho2. Konsepnya, dF sama dengan W cairan pengganti sama dengan M kali G cairan sama dengan Rho cairan dikali V cairan dikali G. Sehingga BF total sama dengan BF1 ditambah BF2. Jadi, berat benda sama dengan BF total. Diturunkan M kali G benda sama dengan BF1 ditambah BF2. Selanjutnya, M objek atau M benda dikali G sama dengan Rho1 dikali V1 kali G ditambah Rho2 dikali V2 kali G. M0 sama dengan Rho1 L kuadrat kali X ditambah Rho2 L kuadrat kali Y. Untuk mendapatkan M objek atau M benda, dicari Rho objek atau Rho benda sama dengan M objek atau M benda dibagi volume objek atau volume benda. Kemudian, M benda sama dengan Rho benda dikali V benda dan didapatkan M benda sama dengan Rho benda dikali L kuadrat kali H. Lalu dikonversikan menjadi Rho benda kali L kuadrat kali H sama dengan Rho1 L kuadrat kali X ditambah Rho2 L kuadrat kali Y. Dan didapatkan hasil Rho objek sama dengan Rho1 kali X ditambah Rho2 kali Y dibagi dengan H. Di mana Rho objek sama dengan massa jenis dari objek atau benda, Rho1 adalah massa jenis dari fluida 1, Rho2 adalah massa jenis dari Rho2 adalah massa jenis dari fluida 2, H adalah tinggi dari benda, X adalah tinggi dari lapisan pertama atau lapisan 1, dan Y adalah tinggi dari lapisan kedua. Selanjutnya, berat benda yang terendam.
Di sini diketahui bahwa massa jenis objek lebih besar dari massa jenis cairan, dan yang ditanya adalah massa jenis benda atau objek. Dan perlu diingat bahwa Rho sama dengan M per V, M sama dengan Rho kali V, dan Df sama dengan W cairan pengganti. Ketegangan saat benda tersuspensi dalam cairan didapatkan rumus T sama dengan M kali G dikurang Df. Df sama dengan Rho cairan dikali V cairan dikali G, sehingga Bf sama dengan W dikurang WAP sama dengan Rho cairan dikali V cairan dikali G, di mana WAP adalah berat yang terlihat dan W adalah berat dari benda. Selanjutnya, V cairan sama dengan W dikurang WAP per Rho cairan dikali G, sehingga V cairan sama dengan Bf per Rho cairan dikali G dan didapatkan V benda. Perlu diingat bahwa volume dari benda sama dengan volume liquid ketika benda terendam. Kemudian didapatkan Rho objek atau Rho benda sama dengan massa benda dibagi volume liquid, sama dengan massa benda dibagi dalam kurung Bf per Rho cairan dikali G. Selanjutnya, apa yang membuatnya tenggelam? Apa yang membuat benda tersebut tenggelam? Asumsikan gambar pertama adalah suatu kondisi objek tanpa bobot tambahan, dan gambar kedua adalah suatu kondisi dengan bobot tambahan berada di atas. Jadi dapat kita katakan bahwa W benda sama dengan M kali G sama dengan Bf2 sama dengan W cairan pengganti tambahan. Diturunkan, M kali G benda sama dengan M kali G cairan tambahan. Lalu, M kali G benda sama dengan Rho dikali V dikali G cairan tambahan. M kali G benda sama dengan Rho cairan dikali volume cairan dikali G. Sehingga M kali G benda sama dengan Rho cairan dikali L kuadrat Y dikali G. Dan didapatkan hasil M sama dengan Rho cairan dikali L kuadrat Y atau M sama dengan Rho cairan dikali delta V terendam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.